Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah, dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kali ini kita akan membahas dan mencari solusi tentang sebuah penyakit yang bernama jomblo. Kenapa saya bilang jomblo itu penyakit? Yap, Anda benar, karena jomblo itu bisa menular, men. Mas gak enak tuh punya pasangan, mata nggak bebas diatur-atur, harus bikin puisi, harus bikin gombalan, harus bikin nyanyian. Lu tuh hubungan apa drama musikal sih? Iya juga sih, apa gua mending jomblo aja ya? Sebetulnya arti kata jomblo itu sendiri adalah orang yang sudah tua tapi dia belum punya pasangan. Jadi gua nggak mau denger lagi ya ada anak SD yang suka bikin status, yang lain jomblo, gue single. Single itu prinsip, jomblo itu nasib, dan lain-lain yang semua itu belum waktunya buat kalian. Please. Kalau kita bicara jodoh, kita semua harus yakin bahwa jodoh, kematian, rezeki itu semua sudah rahasia Allah dan takdir. Tapi kita juga bisa periksa kenapa sih Allah belum kasih kita jodoh hingga saat ini. Yang pertama, periksa hubunganmu dengan Allah. Apakah kita selalu ingat Allah? Atau selama ini kita pernah menduakan Allah? Menduakan Allah itu gimana ya? Aku ini sudah lama menjomblo, Mbak. Kemarin saya deketin cewek kok ditolak lagi ya, Mbak. Iya tuh, Mbak. Sabar, cu. Cewek sama cowok itu 10 banding 1. Kalau 1 itu nolak kamu, tenang aja, masih ada 9 yang siap nolak kamu juga. Hal-hal kayak gini itu bisa ngerusak hubunganmu dengan Allah, men. Kalau Allah aja bisa lu doain, apalagi pasangan hidup lu nanti yang gak secantik kayak Ricis dan yang gak setampan gue. Yang kedua, periksa sholat kita. Sholat itu kan panggilan Allah ya. Terus ada waktu-waktu yang udah ditentukan yang harus kita tepatin sesuai dengan waktunya. Kalau sholat itu lu telat-telatin, bisa jadi juga jodoh lu akan telat datangnya. Nah terus, apa jadinya kalau kita itu nggak sholat? Dan tuh jodoh bukan hanya telat, bisa jadi dia nyasar, kena macet, atau dia balik lagi pulang dan lu nggak jadi nikah. Yang ketiga, periksa hubunganmu dengan orang tua. Sukses dari pencapaian hidup seseorang adalah gimana kesuksesan dia untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau bahagia, ya lu juga bahagia. Kalau sedih, ya lu sengsara. Kalau ini logo apa ya? Yang keempat, periksa hubunganmu dengan teman-teman. Apakah kamu pernah menggunjing, memfitnah, adu domba, atau adu orang? Atau lo pernah ngebully mereka? Kalau pernah, buru-buru deh lo minta maaf, biar Allah juga ngampunin dosa-dosa lo semua itu. Yang kelima, periksa hubungan dengan mantan. Mantan itu orang yang pernah kamu deketin atau pernah deketin kamu, yang pernah bikin gombalan. Neng, kamu laksana bunga di atas pasir. Lo kata gua tai kucing. Orang yang pernah modusin kamu. Assalamualaikum. Jangan lupa makan ya sayang. Ya nggak mungkin lupa lah. Gua juga bisa lapar kelas. Atau yang pernah bikin puisi, bikin habis kuota, bikin nangis, bikin anak. No. Jangan berpikir untuk berhubungan sebelum kalian menikah. Itu sama dengan zina. Dan zina bisa menjauhkanmu dari jodoh yang kamu harapkan. Dan juga hidupmu bisa hancur lebih. So, jangan sakiti hati siapapun, termasuk mantan lo sendiri. Karena doa orang yang terzolimi itu mustajab dan manjur banget. Bahaya banget kalau dia akan doain lo seperti ini. Ulagan ini akan membuatmu menjadi kawan kuat. Yang kelima, tadi kelima ya. Yang keenam, hilangkan ego. Pilih-pilih sih boleh aja ya, tapi ya jangan kebangetan juga. Lingkar perut lo berapa, volume pipi lo segimana. Kalau kayak gitu semua, bisa-bisa cowok prenagen yang punya perut seksi kayak gue ini gak bisa nikah-nikah dong, men. Terakhir, bergaullah di lingkungan yang baik. Kalau lo udah lakuin itu semua dan lo juga masih jomblo, mungkin lo harus ngaca. Dan mungkin itu masalah besarnya. Karena kecantikan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi yang jelek. Bersama saya Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.